salam sejahtera untuk kita semua. Dalam setiap langkah dihadapkan pada arah di mana harapan dan impian bertemu dengan berkah. Seperti kata pepatah bahwa keberhasilan adalah hasil dari usaha dan doa yang tak lelah. Mari kita mulai presentasi ini dengan tekad yang membara demi mencapai tujuan indah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Endriani. Saya perwakilan dari kelompok saya yang akan membahas pertempuran Medan Area. Baik, pada pembahasan pertama saya akan membahas latar belakang. Hal apa sih yang melatar belakangi pertempuran Medan Area? Seperti halnya pertempuran, pasti terjadinya pertumpahan darah. Jadi peristiwa pertempuran Medan Area ini merupakan pertempuran rakyat kota Medan, di mana mereka melawan sekutu juga NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, di mana pertempuran ini terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945. Di mana pertempuran Medan Area ini bermula dari kedatangan sekutu yang dinaungi oleh Inggris yang dipimpin oleh T.D.E. Kelly, yang diikuti oleh pasukan NICA pada 9 Oktober 1945. Jadi sekutu ini berhasil menguasai kota Medan dan melakukan civil affairs arrangement. Kedatangan sekutu yang diikuti oleh NICA awalnya diterima baik nih oleh rakyat Indonesia karena mereka mempunyai tujuan awal yang diketahui adalah membebaskan tawanan perang Belanda. Namun nampaknya kedatangan NICA sebenarnya sudah dipersiapkan untuk mengambil alih. Jadi sebenarnya kedatangan mereka ini sudah dipersiapkan nih untuk mengambil alih apa? Alih pemerintahan di kota Medan. Jadi pada saat itu NICA yang berada di Hotel Wilhelmina, mereka merampas juga menginjak-injak lencana bendera merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia. Setelah sekutu dan NICA ini menguasai Medan, para pejuang akhirnya melakukan pertemuan. Di mana pertemuan ini terjadi? Di tebing tinggi pada 10 Agustus 1945. Hal ini berhasil membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat dalam rangka perlawanan di kota Medan. Jadi perjuangan Medan akhirnya atau para pejuang di Medan Area ini kemudian bergabung dalam Komando Resimen Laskar Rakyat yang melakukan pertempuran melawan sekutu dan NICA. Dan pada akhirnya pertempuran Medan Area ini berakhir pada 15 Februari 1947. Lumayan lama kan teman-teman, dari 1945 Oktober hingga 1947 Februari. Jadi setelah keluar perintah genjatan senjata ini baru berakhir pada 15 Februari 1947. Panitia teknik genjatan senjata kemudian berunding nih untuk menentukan garis demarkasi definitif untuk wilayah Medan. Jadi garis genjatan senjata atau garis demarkasi ini adalah garis di mana pembatas atau garis tanah pemisah. Sama halnya seperti Korut dan Korea Selatan. Itu mereka mempunyai yang namanya garis demarkasi. Garis demarkasi ini adalah garis pembatas wilayah mereka. Jadi garis demarkasi adalah garis untuk pembatas ya. Kemudian dari perundingan tersebut
pada 10 Maret 1947 ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta koridor Medan-Belawan. Nah, jadi itu mulai dari latar belakang terjadinya hingga akhir dari pertempuran tersebut. Kemudian ada lagi nih, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh bersejarah yang termasuk ke dalam pertempuran Medan Area. Terus ada pun dampak-dampaknya dan juga tujuan dari Sekutu dan juga NICA ini untuk memasuki kota Medan. Ada tujuannya dan tujuan-tujuan awal mereka masuk nih untuk apa? Berikut saya sebutkan. Baik, pertama tokoh yang ada dalam pertempuran. Ini adalah tokoh-tokoh yang bersejarah dan tokoh-tokoh penting. Yang pertama adalah Ahmad Tahir, kedua Dr. Ferdinand Lumbang Tobing, ketiga Abdul Karim MS, selanjutnya Jamin Ginting, Mayor Tuku Katrahman, juga Mayor Hasan Ahmad dan Nuku Sanani serta Suharjo Hardowardojo. Kemudian tujuan, apa sih tujuan Sekutu ini masuk ke ranah Medan atau kota Medan? Maaf. Jadi tujuannya itu untuk pertama untuk melumpuhkan pemerintah Republik Indonesia di kota Medan. Kedua yaitu sudah pasti untuk menguasai banyak. Salah satunya itu menguasai bangunan penting yang di kota Medan. Kemudian membatasi gerak pasukan militer Republik Indonesia, serta melemahkan basis perlawanan rakyat Indonesia dan menjadikan NICA Belanda kembali berkuasa. Jadi tujuan utama mereka adalah kembali menguasai di kota Medan, termasuk NICA. Adapun dampak-dampaknya nih guys. Yang pertama adalah memakan banyak korban, baik dari pejuang rakyat Indonesia maupun prajurit NICA. Jadi tidak hanya satu korban nih dari maksudnya tidak hanya satu korban, misalnya hanya Indonesia saja, tidak, tetapi prajurit NICA juga mendapatkan korban. Jadi banyak sekali korban dari pertempuran tersebut. Kita lanjut kedua. Yang kedua, terjadinya kerusakan sebagian besar di kota Medan. Kenapa? Karena itulah pertempuran. Tidak mungkin pertempuran itu semua akan baik-baik saja, apalagi di sekitarnya. Karena itulah terjadinya banyak kerusakan. Selanjutnya, lumpuhnya ekonomi kota Medan dan sekitarnya. Karena apa? Karena Sekutu telah mengambil alih dari pemerintahan. Selanjutnya adalah perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera ke Pemantang Siantar. Dan terakhir adalah terbaginya kawasan Medan oleh garis demarkasi. Jadi garis demarkasi yang seperti saya sebutkan tadi, dia ini membagi kawasan Medan. Jadi itu tadi beberapa penjelasan dari saya. Semoga para pemirsa yang menonton bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan begitu baik Pak Made ataupun teman-teman sekalian. Mungkin segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Dah.